Halo. Halo. Kita lagi di mana nih? Kita lagi di Museum Taman Siswa Dewantara Kirti Gria. Selamat datang di Museum Dewantara Kirti Gria, salah satu situs bersejarah di Yogyakarta yang menyimpan warisan pemikiran dan perjuangan Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara. Museum ini adalah bekas kediaman beliau yang kini menjadi saksi bisu pergerakan pendidikan Indonesia. Mari kita telusuri kisah inspiratif di balik dinding-dindingnya. Museum Dewantara Kirti Gria ini dibangun pada tahun 1922 sebagai rumah tinggal Ki Hajar Dewantara bersama keluarga. Nama Kirti Gria berarti rumah karya, yang mencerminkan semangat beliau untuk berkontribusi bagi bangsa melalui pendidikan. Di tempat inilah beliau merancang konsep sistem Ameng dan mendirikan Taman Siswa, sekolah nasional pertama yang menentang diskriminasi pendidikan era kolonial. Museum ini berlokasi di Jalan Kusumanegara 131 Yogyakarta. Kita masuk ke ruang tamu. Ini adalah salah satu ruang tamu yang ada di Museum Kirti Gria Ki Hajar Dewantara. Kita bisa melihat di sini ada banyak sekali peninggalan-peninggalan seperti kursi, cangkir, ada piring, terus ada juga foto-foto. Ada juga jam dinding, kita bisa melihat jam dinding zaman dulu dengan jam dinding zaman sekarang itu sangat-sangat jauh berbeda. Di sini ada foto-foto peninggalan Ki Hajar Dewantara. Ini juga ada lemari. Di dalam lemari ini ada banyak sekali peninggalan-peninggalan ya Ki Hajar Dewantara. Lemari ini adalah salah satu lemari yang ada di ruang tamu tersebut, dan ini adalah lemari yang kedua yang ada di ruang tamu. Jadi di sini ada tulisan dan gambar dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian di dalam lemari ini terdapat jarik, dan juga ada foto-foto dari Ki Hajar Dewantara bersama keluarga. Kemudian di sampingnya ada aksesoris dari Nyi Hajar Dewantara. Di sini juga ada foto Ki Hajar Dewantara dan keluarga. Kemudian di sampingnya ada kasur dan ada foto dan berkas-berkas dokumen dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian di sini ada lukisan waktu Ki Hajar Dewantara sewaktu bekerja, dan juga ada peninggalan benda-benda dari Ki Hajar Dewantara. Yang selanjutnya di sini ada lemari yang berisi buku peninggalan Ki Hajar Dewantara. Dan juga ada piagam. Lalu di sini ada piano dan ada lukisan juga. Berikutnya juga ada lukisan gambar Ki Hajar dan tari-tarian, dan juga ada peninggalan berupa gamelan. Dan selanjutnya kita masuk ke kamar tidur putri. Kamar ini berisikan kasur, Kenalin, nama aku Handayani, Ya, Anggun, Yara, Gila. Saya Ki Agus Purwanto. Bapak Ki Agus Purwanto. Ya. Kita di sini mewawancara tentang Museum Ki Hajar Dewantara. Aku mau nanya sedikit perihal tentang sejarah-sejarahnya Museum Ki Hajar Dewantara. Sejarah museum. Iya, berdirinya tahun berapa, latar belakangnya seperti apa? Oh iya, jadi saya mulai bangunan museum, dari bangunan museum dulu ya. Di bangunan museum ini
didirikan atau dibuat tahun 1925. Waktu itu museum bangunan itu yang menempati itu seorang pengusaha perkebunan. Jadi rumah, kemudian ada area perkebunan di wilayahnya sekitar ini. Kemudian waktu dibeli oleh Ki Hajar Dewantara yaitu pada tahun 1935 itu pemiliknya itu masih tapi sudah janda, yaitu Mas Ajeng Ramsina. Jadi Ki Hajar Dewantara dan beberapa pengurus persatuan itu melakukan pembelian itu kepada yang punya rumah terakhir, yaitu Mas Ajeng Ramsina. Jadi pembelian itu pada tahun 1935, yang dimana tujuan pembelian bangunan dan lingkungan yang luas ini ya sekitar 5.000 meter persegi, yaitu tujuannya juga untuk pengembangan taman siswa lebih lanjut. Jadi kita sudah ketahui itu sampai sekarang seperti inilah. Jadi itu artinya hasil dari usaha dari Ki Hajar Dewantara dan para pengurus taman siswa. Saya katakan seperti itu karena ini sebenarnya status pembelian itu bukan Ki Hajar pribadi ya. Nah, itu berarti Ki Hajar memang menghendaki seperti itu. Jadi ketika membeli rumah ini Ki Hajar sudah menyertakan dua pengurus dari persatuan dan sudah diatasnamakan Persatuan Taman Siswa. Jadi di situ dalam dokumen pembelian itu tercatat Ki Hajar Dewantara, kemudian Ki Sudarmento dan Ki Supratolo. Nah, itu merupakan tiga orang. Nah, itu artinya itu memang sudah sebagai wakil Persatuan Taman Siswa karena itu dulu namanya Persatuan Taman Siswa organisasinya. Nah, itu. Kemudian mencoba ditempati oleh Ki Hajar Dewantara mulai dari tahun 36 berproses sampai tahun 38. Mengapa begitu lama 2 tahun tidak langsung menempati? Karena Ki Hajar di situ ada meminta permintaan. Kalau sudah terbeli rumah ini, Ki Hajar itu ingin dibuatkan rumah pendukung ya. Nah, rumah pendukung yang dimaksud Ki Hajar itu rupanya itu sebelah pendopo agung. Pendopo ya pokoknya diminta, kalau ini saya sudah beli rumah ya, tapi saya minta sebelum ada pendopo saya nggak akan mau tinggal di sini. Nah, maka Ki Hajar minta bangun pendopo. Nah, itu berproses, nah, itu kan sampai 2 tahun ya, 36 sampai 38. Maka tahun 38 itu bulan Juli 38 dilaksanakan peletakan batu pertama pendopo agung Taman Siswa. Pertanyaan nomor 2 Bapak dilanjut sama teman saya. Ya. Apa peninggalan paling bersejarah yang dimiliki Museum Ki Hajar Dewantara? Kalau peninggalan bersejarah artinya ya bangunan ini ya. Karena kan ini bangunannya ini sudah merupakan koleksi museum ya. Jadi kalau kita bilang yang mana yang paling ya kita sulit juga ya, karena ini satu kesatuan ya. Jadi bangunan museum berikut isinya itu merupakan satu. Tapi kan itu mengapa saya tunjuk ini ya bangunan rumah ini, karena itu bentuk perjuangan Ki Hajar Dewantara dan segenap para pengurus persatuan mewujudkan suatu nanti menjadi tempat ini menjadi komplek Taman Siswa Pusat ya. Nah itu, karena buktinya mana? Yaitu rumah itu yang kemudian menjadi museum itu. Nah itu, jadi rumah itu ya dalamnya ya macam-macam, yaitu bagi kami tidak ada yang paling penting yang mana paling ya, jadi satu kesatuan enggak. Ya tinggal yang paling ya museum Dewantara itulah. Nah seperti itu ya. Nah itu. Terima kasih banyak ya Pak ya. Oke. Ya nggak apa-apa. Iya. Ya, oke. Ya, monggo.